Selamat pagi, siang, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Anggelika Yunia Putri dengan NIM 442105654 dari kelas 444D01. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai analisis gaya komunikasi yang dimiliki oleh Najwa Shihab, yang tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Corporate and Human Relation yang diampu oleh Bapak Rizky Hidayat MIKOM. Baik, langsung saya mulai. Yang pertama itu profil Najwa Shihab. Najwa Shihab, SHLLM, lahir pada tanggal 16 September 1977, adalah seorang presenter, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis berkebangsaan Indonesia. Dia juga dikenal karena membintangi acaranya sendiri, yaitu Mata Najwa. Awal merintis karir sebagai wartawan magang di SCTI. Pada tahun 2000, dia akhirnya memilih bergabung dengan Metro TV. Dari menjadi reporter di Metro TV, dia kemudian diangkat menjadi anchor dalam sejumlah program berita prime time, seperti Metro Hari Ini dan juga Suara Anda. Lalu pada bulan Agustus 2017, di episode catatan tanpa titik, dia resmi mengundurkan diri dari Metro TV. Pada tanggal 10 Januari 2018, Najwa Shihab melalui Mata Najwa tampil kembali di Trans 7. Pada tahun 2018, Najwa Shihab juga mendirikan Narasi, perusahaan berita dan media omnichannel yang membuat dan mengolah beberapa jenis konten. Kita masuk ke teori gaya komunikasi. Dalam analisis ini, penulis menggunakan teori gaya komunikasi Wijaja pada tahun 2000 yang mengemukakan bahwa gaya komunikasi dipengaruhi oleh situasi, bukan tipe seorang. Gaya komunikasi bukan tergantung ada tipe seseorang, melainkan situasi yang dihadapinya. Setiap orang akan menggunakan gaya komunikasi yang berbeda-beda ketika marah, gembira, sedih, tertarik, ataupun bosan. Dalam penulisan analisis ini, penulis juga menggunakan teori gaya komunikasi Norton yang membagi gaya komunikasi menjadi 10 aspek, yaitu dominan, dramatik, animate ekspresif, open, argumentatif, relax attentive, impression living, friendly, and precious. Lalu menurut Tubbs dan Moss pada tahun 1998, dalam Maruliana 2014, mendefinisikan gaya komunikasi seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan analisa melalui tayangan televisi yang menghadirkan Najwa Shihab sebagai pembicara, penulis dapat melihat bagaimana cara dan gaya yang ditampilkan oleh Najwa saat kondisi tertentu. Najwa memiliki kemampuan yang cenderung menyesuaikan kondisi dibanding menjadi kondisi itu sendiri. Ini juga berkaitan dengan aspek gaya komunikasi yang dimiliki Najwa, yaitu argumentatif, atentif, animate ekspresif, presis, dan impression living. Gaya bicaranya yang menarik dan berkarisma juga dimiliki oleh Najwa. Jika kita sering melihat Najwa berbicara, ia mempunyai ciri khas dalam menggunakan makna konotasi sehingga membuatnya terlihat sangat berkarakter. Berdasarkan analisa, cara komunikasi Najwa juga sangat unik dan terkesan berani dalam mengajak lawannya berbicara. Ciri khas yang dimiliki Najwa adalah gaya bicara yang sangat terstruktur, sehingga ia mampu menjelaskan dan menyampaikan gagasannya secara tegas dan jelas. Najwa sendiri juga sering menggunakan gaya komunikasi nonverbal, seperti memainkan ekspresinya tergantung situasi dan kondisi. Lalu ia juga biasa menggunakan gestur tubuh, seperti menopang dagu, mengunci kedua tangan, memainkan pulpen, dan sebagainya. Melihat Najwa dari berbagai acara televisi, penulis juga menganalisa bahwa Najwa cenderung senang untuk mengajak lawannya berdiskusi dengan berbagai macam argumen yang mampu ia keluarkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada lawan bicaranya. Kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan, terdapat beberapa aspek dari komunikasi Norton yang sering Najwa gunakan dalam berbagai acara di televisi, yaitu yang pertama, argumentatif, yang dimana memang Najwa senang sekali untuk mengajak
lawan bicara berdiskusi dengan segala macam argumennya. Yang kedua, atentif, yang dimana dia sangat pendengar yang baik. Yang ketiga, presis, yaitu fokus pada fakta. Yang keempat, animate ekspresif, yang dimana dia sering menggunakan mimik wajah, ekspresi segala macam. Dan impression living, yaitu kesan ciri khasnya yang dimana dia sering sekali menggunakan makna konotasi sehingga membuatnya sangat berkarakter. Najwa juga dapat dikategorikan ke dalam jenis gaya komunikasi yang terstruktur atau the structuring style. Karena Najwa selalu bisa menyampaikan pendapat atau gagasannya dengan jelas dan mudah dipahami oleh pendengar, sehingga itu menimbulkan komunikasi efektif dalam menunjuk berbagai kegiatan berwawancaranya. Baik, sekian itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisa gaya komunikasi dari Najwa Shihab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.